Ngaji Ukhuwah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari oleh Kiai Haji Imam Jazuli LCMA, Selasa 31 Oktober 2023 di Sway ID. Pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, Rois Akbar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim menyampaikan sebuah pidato di Surabaya pada saat pendirian NU sebagai garis besar haluan perjuangan dan jati diri NU. Ayat demi ayat suci, hadis demi hadis Nabi dikutip untuk menjelaskan satu maksud, pentingnya persaudaraan dan persatuan. Itu sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam membangun hubungan saling kasih, saling menyayangi, dan saling menjaga hubungan. Kendati jumlah umat muslim masih kecil dan sedikit, dengan modal persatuan dan tolong-menolong mampu menaklukkan raja-raja, memerdekakan kota-kota dan negara demi negara dari cengkraman kezaliman penguasanya. Selanjutnya, umat muslim membangun peradaban dan kerajaan besarnya sendiri. Mbah Hasyim memperkuat argumentasinya dengan menguntip sebuah syair. Berjamaahlah kalian, wahai anak-anakku, bila kegentingan datang melanda, dan jangan bercerai-berai. Mbah Hasyim juga mengutip dawuh Sayyidah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam perpecahan tidak ada satu kebaikan pun yang Allah berikan kepada seseorang. Mbah Hasyim mengingatkan, perpecahan merupakan penyebab kelemahan, kekalahan, dan kegagalan di sepanjang zaman. Perpecahan sumber kehancuran, keruntuhan, kebinasaan, dan penyebab kehinaan. Betapa banyak keluarga besar semula hidup dalam kemakmuran, sampai kalajengking perpecahan menggigit mereka. Bisanya meracuni hati mereka, mereka pun kucar-kacir, rumah mereka berantakan. Bahkan, kata Mbah Hasyim, kebenaran akan menjadi lemah karena perselisihan dan perpecahan. Sebaliknya, kebatilan menjadi kuat dengan persatuan dan kekompakan. Itulah kutipan Mbah Hasyim terhadap kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Persyaratan warga Nahdliyin. Untuk menjadi warga Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim memberikan garis-garis yang tegas melalui seruannya. Marilah Anda semua dari golongan fakir miskin, hartawan, rakyat jelata, orang-orang kuat, berbondong-bondonglah masuk ke dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan penuh kecintaan, kasih sayang, rukun, bersatu, dan dengan ikatan jiwa raga. Dalam pandangan Mbah Hasyim, warga NU tidak dibedakan berdasarkan kelas-kelas sosial mereka dalam memenuhi tanggung jawab dan hak yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Hasyim mengatakan, tak seorang pun betapapun tinggi kedudukannya dalam kebenaran dan betapapun luhur derajat keutamaannya dalam agama dapat melampaui kondisi membutuhkan pertolongan untuk memikul hak Allah. Orang miskin dan orang kaya, rakyat jelata dan penguasa, orang lemah dan orang kuat harus bahu-membahu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip kerjasama, tolong-menolong, gotong royong adalah dasar paling fundamental dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Perlu diingat, hak Allah yang dimaksudkan oleh Mbah Hasyim bukan semata urusan akhirat, melainkan juga urusan duniawi. Karenanya, Mbah Hasyim mengatakan, barang siapa mau tolong-menolong dalam persoalan dunia dan akhiratnya, maka sempurnalah kebahagiaannya. Di tempat lain, ketika menjelaskan topik perpecahan di internal umat muslim menjadi 73 golongan, Mbah Hasyim memberikan penjelasan spesifik. Dengan mengutip syarah Imam Abu Mansur bin Thohir At-Tamimi dengan hadis tersebut, Mbah Hasyim mengatakan, Rasulullah tidak bermaksud mengidentifikasi golongan yang berselisih dalam masalah-masalah fikih yang bersifat furu'iyah, halal haram. Sebaliknya, celaan Rasulullah tersebut ditujukan kepada orang yang menentang dasar-dasar tauhid di dalam topik takdir baik dan takdir buruk, dalam syarat nubuwah dan risalah, dan tentang sikap dalam mencintai para sahabat atau risalah ahli al-sunnah wa al-jamaah. Artinya,
Jika perbedaan hanya disebabkan oleh manhajul fikih-fiqhiyah yang bersifat khilafiyah, zaniyah, furu'iyah, maka hal itu tidak bisa dijadikan alat permusuhan di antara sesama umat muslim. Warga Nahdiyin tidak boleh mendasarkan perbedaan ajaran fikih sebagai pijakan bertindak saling bermusuhan, saling membenci, dan saling menjauhi. Mbah Hashim wafat pada 25 Juli 1947. Selain mewariskan konun asasi sebagai pemikiran filosofi tentang pentingnya persatuan, persaudaraan, tolong-menolong, dan kerjasama yang penuh kasih sayang, Mbah Hashim juga meninggalkan jejak sejarah aktivisme. Salah satunya adalah Majelis Islam A'lam Indonesia atau MIAI dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. MIAI didirikan pada tahun 1937 dan Mbah Hashim berperan sebagai ketuanya. MIAI mewadahi seluruh ormas Islam yang ada di zaman itu, antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII, Al-Khairiyah, Persyarikatan Ulama Indonesia atau PUI, Al-Hidayatul Islamiyah, Persatuan Islam Persis, Partai Islam Indonesia atau PII, Partai Arab Indonesia atau PAI, Jong Islamiyaten Bonn, Al-Ittihadiyatul Islamiyah, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA. Pada tahun 1943, MIAI dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk ormas penggantinya Masyumi. Dalam Masyumi, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kembali menjadi ketua pengurus besar dengan wakilnya dari Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Farid Ma'ruf, Kiai Haji Mukti, dan Kartosudarmo. Wakil Masyumi dari Nahdlatul Ulama yakni Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Nahrawi, Zainul Arifin, dan Kiai Haji Mukhtar. Aktivisme Mbah Hashim sejak dari MIAI hingga Masyumi tiada lain adalah bentuk mengamalkan apa yang sudah menjadi prinsip Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu persatuan, tolong-menolong, bahu-membahu, kerjasama dengan penuh kasih sayang. Mbah Hashim menghindari perpecahan di tubuh umat muslim, apalagi perpecahan di internal NU sendiri. Dengan demikian, kanun asasi NU maupun sejarah biografis Mbah Hashim sendiri adalah dua warisan berharga bagi umat muslim Indonesia umumnya dan warga Nahdiyin khususnya. Sesama umat muslim harus bisa menyingkirkan egosentrisme, perasaan-perasaan diri lebih baik dan tidak butuh pada kerjasama dengan kelompok lain yang berbeda dari dirinya. Koalisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS adalah contoh konkret bagaimana mengimplementasikan konun asasi NU dan menerjemahkan pengalaman perjuangan Mbah Hashim dalam konteks yang relevan. PKB melihat PKS memang partai politik yang memiliki manhaj dakwah yang berbeda. Namun, meminjam istilah Mbah Hashim, perbedaan adalah untuk saling mengenal satu sama lain dan perbedaan bukan alasan untuk perpecahan, apalagi saling bercerai-berai. Dengan kata lain, koalisi PKB-PKS adalah pembelajaran politik sekaligus dakwah Islamiyah yang bersumber dari ajaran-ajaran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Wallahu a'lam bishawab. Penulis adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, alumni Universitas Al-Azhar Mesir Departemen Teologi and Filosofi, alumni Universiti Kebangsaan Malaysia Departemen Politik and Strategi, alumni University Malaya Departemen International Strategic and Defense Studies, pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Wakil Ketua Pimpinan Pusat Robitoh Ma'ahid Islamiyah atau Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU periode 2010 sampai 2015.